Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang apakah dia memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Orang yang saat ini mungkin kamu pikirkan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang dekat atau mungkin kamu lagi jalani hubungan sama seseorang. Jadi kita akan lihat prediksinya apakah perasaan dia itu sama seperti perasaan kamu gitu ya. Jadi jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu dan perlu saya ingatkan. Ini energinya banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah dia memiliki perasaan yang sama? Apakah dia orang yang kamu sukai, yang kamu cintai, memiliki perasaan yang sama kamu? Mungkin saat ini orang ini sedang terkoneksi sama kamu, atau mungkin dia lagi deket sama kamu, atau mungkin dia saat ini lagi sama kamu. Jadi kamu tuh kayak bertanya-tanya, mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi, tetapi sikap dia cuek, sikap dia tidak perhatian, sikap dia itu kayak nggak peduli. Tetapi ketika kamu memutuskan untuk pergi dari kehidupan dia tuh kayak nggak mau gitu. Jadi ketika mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah kayak pengen memutuskan ingin pergi dari hidupnya gitu, karena kamu ngerasa dia tuh nggak suka, dia tuh nggak cinta, dia tuh nggak tertarik sama kamu. Tetapi ketika kamu memutuskan ingin pergi, dia malah menghalangi kamu gitu. Dia pengen kamu stay sama dia, dia pengen kamu bertahan sama dia, tetapi dia tidak bisa memberikan komitmen, dia tidak bisa memberikan kejelasan, dia tidak bisa memberikan apa-apa tentang hubungan, tentang diri dia ke kamu. Jadi kamu kayak ngerasa kamu tuh hanya dipermainkan, kamu ngerasa dia tuh hanya memanfaatkan kamu. Tetapi itu tadi, ketika kamu berpikir logika, kamu ingin ninggalin dia, dia malah nggak mau gitu. Jadi kamu kayak bingung di sini. Apakah dia itu punya perasaan yang sama kamu ataukah hanya sebaliknya? Gitu. Jadi di sini yang aku lihat, sebenarnya dia tuh ke kamu tertarik, dia suka sama kamu. Cuma dia ngerasa ada beban gitu, sedikit beban yang mengganjal di dalam dirinya. Mungkin ya, kalau menurut aku di sini dia pernah mengalami trauma atau mungkin dia pernah mengalami kegagalan di dalam hubungan. Jadi sehingga dia tidak ingin menunjukkan rasa suka, rasa sayang, rasa tertarik dia gitu sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak merasa dia tuh terlalu gengsi, dia terlalu malu, dia tidak menunjukkan, dia cuek, dia tidak pernah perhatian. Tetapi dia pengennya kamu itu selalu bertahan. Ya benar, karena di sini dia memang nggak mau kehilangan kamu, tetapi dia tidak mau berkomitmen sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang menjalani hubungan ya dengan seseorang yang saat ini mungkin terkoneksi sama kamu, atau mungkin kamu lagi PDKT sama dia. Cuma kamu tuh udah terlanjur sayang banget sama kak dia, kamu udah terlanjur banget cinta sama dia gitu. Tapi kok dia tuh cuek gitu. Tapi dia tuh kayak apa sih, nggak peduli sama kamu. Sedangkan kamu sama dia tuh harus kamu duluan yang memulai komunikasi, harus kamu duluan yang menghubungi dia. Sedangkan dia itu nanti balasnya lama gitu, bahkan bisa berjam-jam, bahkan bisa nggak ngebales, bahkan kadang tuh dia nggak pernah menghubungi kamu. Tetapi ketika kamu memutuskan untuk pergi, dia selalu bilang jangan gitu, dia selalu menghalangi kamu gitu, karena mungkin dia memiliki masa lalu yang pernah indah gitu, dia pernah memiliki masa lalu, pernah sakit juga. Jadi dia kayak trauma di dalam masa lalu. Dia tuh pernah awalnya sama masa lalu itu dibanggakan, dicintai, disayangi seperti layaknya kamu ke dia gitu. Tetapi ketika dia sudah mulai jatuh cinta, ketika dia mulai sayang sama dia, sama masa lalunya, dia malah dihancurkan, dia malah dikecewakan. Jadi dia tuh kayak inget tentang masa lalu dia gitu.
Kamu tuh kayak bayangan masa lalu dia. Mungkin masa lalu dia tuh pernah berjuang untuk ngedapetin dia, pernah kayak bener-bener tulus ke dia, tetapi lama-kelamaan menjalani hubungan, masa lalunya itu membuat dia tuh bener-bener hancur, di titik yang paling rendah, di titik yang paling hancur. Makanya dia kayak ngerasa kamu tuh hampir sama, jadi dia kayak mengenang ke masa lalu. Dia dibahagiakan, lalu dia dihancurkan, dia dijatuhkan gitu. Makanya di sini itu alasan dia sikapnya ke kamu seperti itu. Jadi sebenarnya dia tuh ngerasa sama kamu itu ada kecocokan ya. Dia ngerasa sama kamu itu energinya ada. Cuma di sini dia tuh kayak pengen kamu tuh membuktikan dulu gitu bahwa dia tuh kamu tuh nggak sama seperti masa lalu. Kayak dia tuh harus bisa membuktikan bahwa kamu tuh nggak sama sama masa lalu dia gitu. Dia butuh perjuangan kamu gitu. Dia butuh kamu itu berusaha untuk meyakinkan dia. Karena di sini dia nggak yakin gitu, karena dia itu tadi pernah trauma di dalam kehidupan dia. Jadi dia nggak yakin gitu sama kamu. Bukan berarti dia itu nggak percaya ya, cuma memang dia sama lawan jenis, siapapun yang deket sama dia, siapapun yang suka sama dia, siapapun yang tertarik, dia akan melihat dulu orang ini tuh benar atau tidak gitu, sama atau tidak seperti masa lalu dia yang hanya awalnya saja meninggikan, lalu berikutnya menjatuhkan. Itu yang membuat dia tuh ngerasa trauma di situ. Jadi bukan sama kamu aja, mungkin sebelumnya dia pernah menjalani hubungan atau mungkin dekat sama seseorang, tetapi hubungan itu tidak berkomitmen. Hubungan itu hanya sebatas ya sekedar seperti ini aja. Dia tertarik sama orang itu juga tertarik sama dia, tetapi orang itu tidak lama gitu. Dia capek menghadapi sikap dia. Dia lelah menghadapi gengsinya. Akhirnya dia dipatahkan lagi oleh orang yang sangat dia sayangi juga gitu. Makanya di sini dia tidak ingin terulang lagi semua kesakit hatian, kepatah hatian dia. Berusaha banget di sini ya untuk tidak menunjukkan perasaan suka atau tertarik dia sama kamu, karena dia pengen tahu. Dia ingin membuktikan bahwa kamu itu tidak sama seperti masa lalunya. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin merasa dia nggak cinta, dia nggak sayang sama kamu, dia cuek, itu bohong. Kalau dia tidak cinta, kalau dia tidak sayang, ngapain dia masih mau ngeladenin kamu komunikasi, masih mau komunikasi kamu, masih mau seperti mungkin sedikit-sedikit perhatian sama kamu, atau mungkin dia masih pengen sedikit-sedikit bertemu sama kamu, atau mungkin kamu pengen pergi masih ditahan sama dia. Itu bohong. Dia hanya ingin menutupi perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu. Karena energi dia ke kamu tuh energinya mikirin terus di sini gitu. Jadi bukan berarti orang cuek, orang gengsi itu dia tidak suka. Bukan berarti ya teman-teman. Ada beberapa orang yang mungkin trauma, mungkin dia tipe orang yang tidak gengsi tadinya, mungkin dia bukan tipe orang yang cuek tadinya. Cuma dia pernah trauma beberapa kali gagal, mungkin itu alasan dia berubah menjadi sikapnya yang cuek atau tidak peduli. Tetapi ada orang yang cintanya itu ditunjukkan dengan murni, ditunjukkan ketulusan, keromantisan, tetapi belum tentu dia setia. Ada juga orang yang tidak cinta, tetapi dia pura-pura menunjukkan keromantisannya, karena dia hanya ingin memanfaatkan. Makanya jangan tertipu sama sifat manusia. Karena orang cinta itu benar-benar cinta, dia akan berjuang nantinya. Seperti ini. Dia akan memperjuangkan kamu ketika kamu ingin pergi dari kehidupannya. Ketika kamu memilih ingin pergi meninggalkan dia. Ya, dia hanya butuh waktu di sini. Dia hanya butuh waktu untuk benar-benar membuktikan bahwa kamu itu bukan sama seperti masa lalunya. Dia hanya butuh waktu untuk benar-benar memikirkan secara matang di sini, karena dia tidak ingin salah pilih, dia tidak ingin hancur yang keberapa kalinya, dia tidak ingin terluka lagi. Dan dia di sini suka sama kamu, dia tertarik sama kamu karena kamu tuh bagi dia sosok orang yang bisa dibilang membuat dia itu ngerasa apa sih, kayak ada getaran cinta gitu. Energi kamu ke dia itu energinya kayak ada getaran cinta di sini. Dia ngerasa tenang sama kamu. Kamu orangnya baik bagi dia, dan di sini dia pengen ada tujuan untuk dicapai ke depannya sama kamu. Tetapi memang dia butuh waktu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini ya kamu merasa lah readingan ini untuk kamu gitu. Kamu merasa dia kayak ya sifatnya lah gitu ya, membuat kamu tuh kadang bingung sendiri. Ya kamu nggak bisa prediksi sikap seseorang. Jadi kalau ada juga orang cuek itu karena dia nggak suka, dia nggak tertarik.
Tetapi kamu tuh tahu gitu. Kamu kayak punya insting, dia tuh suka juga sama kamu. Mungkin dia pernah perhatian, dia pernah peduli sama kamu, tetapi tidak sering, sedikit-sedikit. Dia selalu balas komunikasi kamu cepat, bisa jadi seperti itu juga gitu. Kamu kayak punya feeling bahwa dia tuh tertarik sama kamu. Ya benar, cuma di sini ada ketakutan. Dia takut di sini kamu hanya memanipulasi dia. Dia takut hanya kamu mengambil keuntungan dari dia. Jadi dia itu hati-hati saat ini menjalani hubungan. Karena di sini dia tidak ingin keluar dari jalur yang dia pilih. Dia takut keluar dari jalur dia saat ini. Dia takut terluka lagi, dia takut dihempaskan, dia takut jatuh lagi dari pengharapan yang saat ini mungkin dia harapkan. Jadi ya mungkin benar-benar kamu yang saat ini memiliki koneksi, ya kamu harus benar-benar sabar lah ya. Kalau memang kamu ingin menunggu, ya silakan menunggu. Tetapi kalau kamu capek, kamu lelah, ya silakan. Toh juga kamu belum menjalani hubungan sama dia, mumpung semuanya belum terlalu jauh, mumpung semuanya belum terlalu dalam, ya kamu harus mengambil putusan. Kalau memang dia melarang kamu, ya kamu harus bisa minta kejelasan alasan dia melarang kamu untuk pergi dari kehidupannya itu kenapa, ada apa gitu. Sedangkan dia tidak memberi kejelasan pada hubungan. Jadi semuanya tuh dipikirkan ya teman-teman. Apapun yang harus kamu ambil tindakannya, semuanya harus dipikirkan dengan secara baik-baik. Karena segala sesuatu itu tidak bisa terburu-buru. Karena hasilnya nanti kalau terburu-buru itu akan mengecewakan. Makanya harus dengan pelan-pelan, memikirkan dengan kepala dingin, difokuskan banget, berdoa, meminta pendapat. Jadi harus banyak langkah yang harus kamu ambil. Ya, semua sih tergantung dari diri kamu. Intinya orang yang saat ini mungkin sedang terkoneksi sama kamu, atau mungkin yang lagi PDKT sama kamu, dia memiliki perasaan yang sama sama kamu. Cuma dia menutupi gengsi, menutupi semuanya dengan gengsi atau tingkah dia, karena dia pernah memiliki masa lalu yang menyakitkan atau kelam. Ya, oke, kurang lebih seperti inilah pembacaan kita tentang apakah dia memiliki perasaan yang sama sama kamu. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Di sini kita akan lihat cenderung untuk zodiak dari pembacaan kita kali ini. Apa aja ya. Jadi di sini ada zodiaknya Pisces, terus ada Sagittarius sama Scorpio ya. 3 zodiak yang cenderung, Pisces, Sagittarius dan Scorpio. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di sini. Oke, kartu hanya gambaran, semuanya kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.